Halo Tribuners, peluang besar sering kali datang tersamar sebagai kerja keras by Thomas Edison. Bersama saya Risha, kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Tribuners tahu nggak bahwa Jepang saat ini sedang mengalami krisis tenaga kerja di bidang perawatan lansia. Nah, banyak anak muda di Jepang enggan menekuni profesi caregiver dan disitulah muncul peluang besar bagi tenaga kerja dari negara-negara lain seperti Indonesia. Nah, di episode Cakap-Cakap kali ini, kita akan membahas tuntas soal peluang bekerja sebagai caregiver di Jepang. Nah, telah hadir bersama kita di sini ada Mr. Zahana Yoshikuni yang merupakan expert koordinator pelatihan perawatan lansia di Kemnaker Republik Indonesia dari Hinode Medical Welfare. Konnichiwa, Mister. Konnichiwa. Bagaimana kabarnya? Baik-baik des. Baik-baik saja. Dan di sebelah sana sudah ada kakak cantik. Ini ada Mbak Sally yang akan menerjemahkan pembicaraan kita pada hari ini. Karena FYI, Mr. Zahana ini lebih mahir menggunakan bahasa Jepang ya, Mister ya? Hai. Baik Tribuners, nah jadi Hinode Medical Welfare merupakan institusi yang aktif membuka peluang kerja untuk masyarakat Indonesia di bidang caregiving. Nah kira-kira kita akan membahas apa saja pada hari ini? Kita akan spill nanti, tapi saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini. Oke, halo Mr. Zahana. Nah, terima kasih Mr. sebelumnya sudah hadir ya sama Mbak Sally juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Hinode Medical Welfare dan peran Mr. nih di Hinode Medical Welfare itu sebagai apa? そうですね、お越しくださってありがとうございます。日本、日の出医療福祉と日の出医療福祉におけるザハナさんの役割を教えていただけますかと。はい、わかりました。日の出医療福祉グループはですね、2016年
に、設立されまして、で今現在関西と、関東を中心に、介護施設をメインなんですけれども170施設ほど、展開させていただいている、医療福祉グループです。Jadi Hinode sendiri sudah terbentuk atau terbangun dari 2016 dan sudah ada sekitar 170 panti yang memang tersebar di Kanto, daerah Kanto dan daerah Kansai. Oke. Nah, jadi memang Hinode Medical ini bergerak di bidang perawatan lansia seperti itu. じゃあHinodeグループ自体はその介護の事業、介護の事業に、そうですねなんか担当されてるんですかと。ですね、日の出医療福祉グループ、一番大きいメインの事業っていうのは、介護の事業なんですけど、すみません、児童施設とかですね、そういった病院、クリニックとかっていうのも持っております。Jadi selain bergerak di bidang caregiver juga Hinode juga bergerak di bidang contohnya kayak kesejahteraan sosial bagi anak ataupun klinik dan rumah sakit. Oke, berarti tidak hanya menangani para lansia ya, tapi juga untuk. Oke, bisa dijelaskan nih seperti apa sebenarnya peluang kerja sebagai caregiver di Jepang saat ini khususnya bagi masyarakat Indonesia? はい、現在日本では介護職としての就職機会、チャンスはどのようになっているかを説明していただけますでしょうかと。はい。ですね、今やっぱり日本ではですね、介護福祉士っていうのが、介護士っていうのがですね、非常に足りなくてですね、で今介護福祉士の募集っていうのは非常にたくさんあります。Jadi untuk saat ini di Jepang sendiri sangat kekurangan tenaga kerja terutama di bidang caregiver. Karena itu makanya di Jepang saat ini juga sedang mencari banyak caregiver. Caregiver、今その日本でデータであるんですけれども、だいたい2025年の段階でやっぱり30万人ぐらい足りないって言われてまして、でさらにこの2040年とかになってくるともっと、さらに40万人とか。それぐらいの人数が足りなくなるっていうような状況ではあります。Nah di Jepang sendiri saat ini ya tahun 2025 ya mungkin saat ini kekurangan tenaga kerja untuk caregiver itu ada sekitar 300.000 orang. Dan diperkirakan di 2040 nanti juga akan semakin bertambah menuju ke 400.000 orang. Berarti memang dibutuhkan banyak. Benar sekali. Nah, apa yang membuat Jepang itu membuka banyak kesempatan kerja di bidang ini untuk warga asing, khususnya tuh dari Indonesia? 日本が、特にインドネシア出身の外国人に、この分野で多くの就職機会を提供しているのは、どうしてでしょうかと。理由ですね。外国人ですね。特にインドネシア。そうですね。まず、多くの機会っていうのは、先ほどちょっとお伝えしたように、まず人数が本当に今人手が足りないっていうところと、で日本人のですね少子化って言いまして、その若者が少なくなっているっていうのも原因の一つで、あとはそういった若者とか、他の、業種全ての業種で人が足りないので、ちょっと介護士になる日本人が少ないっていうのが大きな原因にはなっていると思います。インドネシア人ってやっぱり、非常に介護の仕事に向いているなっていうのが一つありまして、で優しい方が非常に多いのでやっぱりインドネシアの人っていうのは多くの、介護の仕事をする機会はたくさんあると思います。Jadi ya seperti yang sudah disampaikan Mr. Zahana tadi, bahwasanya di Jepang ini sangat kekurangan tenaga kerja dan juga saat ini Jepang sendiri mengalami yang namanya penurunan angka kelahirannya semakin mengurang gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan aspek kenapa ya saat ini sangat dibutuhkan orang luar, orang asing. Dan untuk alasan kenapa memilih orang Indonesia itu karena ya menurut Mr. Jahanasang sendiri juga orang Indonesia itu sangat cocok di bidang caregiver ini karena orang Indonesia juga baik hati dan pekerja keras. Baik. Banyak orang yang bilang tuh bahwa etos kerja di Jepang saat ini tinggi ya, sangat tinggi ya, dan disiplin gitu. Nah, bagaimana sebenarnya budaya kerja di sana khususnya di bidang caregiving?
日本の、労働倫理は非常に高く、規則正しくと多くの人が言いますが、特に、介護分野における実際の仕事の文化はありますか？そうですねどの業種もほとんど同じなんですけれどもジャパンクオリティというか、仕事の、制度ですねっていうのは非常にやっぱりどの分野においても、それはもちろん介護の仕事においても非常に、クオリティを高くするんですけれども、特に介護の分野で、その文化の違いっていうところですねはやっぱりその日本人だから分かるなんていうのかな、気持ちというか、そういうのも非常に理解しないといけないので、そこら辺は少し難しいかなっていうところではあると思います。Jadi untuk budaya kerja di Jepang sendiri sebenarnya tadi kan pertanyaannya khususnya di daerah di bagian caregiving, bidang caregiving, dan itu kata Mr. Zahana sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di bagian di bidang caregiving ataupun di bagian lainnya, di bidang lainnya. Hanya saja mungkin kalau di bagian tadi satu lagi, maaf saya lupa menambahkan, katanya yang menggunakan yang namanya kualitas Jepang, jadi mungkin memang berbeda dengan kualitas negara lainnya. Iya, memang sangat bagus. Dan juga kalau untuk caregiving sendiri, kalaupun memang ada perbedaan dengan bidang lain, itu mungkin namanya caregiving kita harus mengerti namanya perasaan manusia gitu. Jadi mungkin di sana. Tapi memang sama-sama disiplin ya? Sama-sama disiplin di bidang lain maupun di bidang caregiving juga disiplin, baik. Nah, apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh pekerja Indonesia ketika baru pertama kali bekerja di Jepang? そうですね。はい。インドネシア人労働者が日本で初めて働き始めるときに一番の直面する課題は何でしょうかと。直面する課題、やっぱり言葉、日本語だと思いますね。やっぱり日本語って世界でもやっぱりすごく難しい言語って言われているので、まずはそこが一番、大変だと思います。Jadi mungkin tantangan terbesar bagi orang Indonesia yang memang baru saja pertama kali bekerja di Jepang mungkin adalah di bagian bahasanya itu sendiri, bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang juga ya bisa dibilang adalah bahasa yang banyak yang bilang bahwasanya bahasa Jepang itu bahasa tersulit. Tidak mudah ya. Tidak mudah di antara bahasa-bahasa lainnya. Iya. Berarti bahasa lah salah satu tantangan terbesarnya ya. Nah, katanya kan juga tadi saya udah spill di awal tuh anak muda di Jepang itu tidak tertarik bekerja sebagai caregiver gitu. Kenapa demikian? Apa alasan dibalik itu? そうですね。日本の若者が多くの若者が介護職として働くということにあんまり興味がないと言われますが、その理由は何かありますでしょうかと。そうですね。今確かに若者が少なくてですね。で、特にその介護の仕事に興味がないというよりかは、若者にたくさんのチャンスがある。なので、その中で介護よりももっとなんていうか条件がいいものとか、いろんな仕事がたくさんあってなかなかそちらの介護の方に行かないっていうのが理由の一つで、もう一つはやっぱりすごい介護の仕事ってやりがいがあるんですね。で、実際に利用者さんの近くでお仕事をして、で利用者さんから直接お礼を言ってもらったりとか。そういうやりがいはすごくあるんですけど、やっぱり体力的にしんどい面も多分たくさんあるので、そういった点で、どちらかというと、その2つの大きな理由はその2つになると思いますね。わかりました。Sebenarnya kalau di Jepang sendiri kan memang tadi sudah dijelaskan bahwasanya anak muda di Jepang saat ini sudah berkurang. Dan dibandingkan dibilang bahwasanya anak muda di Jepang itu tidak tertarik dengan pekerjaan caregiver, mungkin lebih tepatnya banyak pekerjaan lain, dan memang banyak pekerjaan lain yang lebih syaratnya lebih mudah, yang lebih memang merekanya juga tertarik dengan pekerjaan itu. Jadi
peluangnya lebih ada gitu. Jadi mungkin itu sebagai salah satu alasan kenapa mungkin sedikit orang Jepang yang memang mau bekerja sebagai caregiver. Untuk alasan kedua, untuk pekerjaan caregiver sendiri juga memang sebenarnya sangat memotivasi dan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tapi ya seperti yang mungkin Tribuners ketahui bahwasanya ya pekerjaan caregiver itu tidak mudah ya, memerlukan yang namanya kekuatan fisik. Jadi mungkin itu juga sebagai salah satu alasan kenapa mungkin sedikit yang memilih pekerjaan caregiver. Sebagai caregiver, oke. Nah, apakah ini menjadi peluang besar nih bagi tenaga kerja Indonesia? Mengapa caregiver dari Indonesia cukup diminati selain tadi alasannya adalah orang Indonesia itu baik hati ya? Apakah faktor-faktor lain nih yang dari Indonesia? そうです。先ほどなんかインドネシア人どうして特にインドネシア人を選んで募集しているのかっていう質問に対してザハナさんはインドネシア人は優しい、だからこの仕事に向いてると思ってるんですけれども、それ以外に何か他の理由はございますかと。そうですね。あともう一つ付け加えるとしたら、実際に日の出グループもいろんな国の介護士さんを、採用したこと、採用しているんですけれども、やっぱり利用者さんからも施設からもインドネシア人の方が非常に評判が良くて、で、それも日の出グループが今インドネシアで、こういう育成活動をさせていただいている理由の一つになってます。Ya, jadi selain karena orang Indonesia itu mungkin baik tadi dan juga pekerja keras, katanya juga ya kalau di Hinode Medical Welfare sendiri kan memang bergeraknya paling banyak di bidang caregiver itu sendiri. Jadi dan dari pasien atau memang pengguna yang memang menggunakan layanan caregiver di Hinode itu juga menyetujui bahwasanya orang Indonesia itu bagus, reputasinya baik gitu. Karena itulah makanya ya mencari orang Indonesia. Orang Indonesia yang dicari. Berarti memang diakui kalau orang Indonesia itu memang kalau bahasa Indonesia itu telaten gitu ya, ya telaten mungkin ya bahasa Jawa atau bahasa apa ya itu. Oke. Nah, mungkin Tribuners sudah mulai tertarik ya untuk join menjadi caregiver karena memang mencari kerja juga sekarang bukan hal yang mudah gitu ya, dan memang peluang kerja untuk menjadi caregiver itu besar ternyata untuk orang-orang Indonesia. Nah, apa aja nih Mbak syarat utama untuk bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang? Apakah harus punya latar belakang pendidikan yang khusus atau sertifikasi tertentu? そうですね。そのインドネシア人がもし介護職として日本で働くとしたら、どのような条件、どのような学歴が必要となるんですかと。そうですね。はい。それはもう日本の政府で決まっておりまして、まず日本語のテスト、JLPT の N4 とか。JFT ベーシックの A2 とかですね、まず日本語のテストがあります。で、日本で介護士として働きたい場合は特定技能の、介護日本語のテストと介護の技術のテストに合格をする必要、その3つの資格と、それが必要ですね。Jadi untuk bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang itu punya 3 syarat yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Ya, yang pertama itu skill bahasanya ya. Jadi perlu sertifikat bahasa Jepang sekitar JLPT N4 ataupun JFT A2, basic A2. Levelnya segitu. Kemudian kalau memang mau bekerja sebagai caregiver di Jepang itu perlu yang namanya sertifikat SSW. SSW itu memang untuk melatih skill mereka dalam caregiver itu sendiri. Jadi SSW-nya perlu yang bahasa Jepang dan bahasa Indonesia untuk skillnya juga. Untuk sejauh ini 3 yang diperlukan sebagai syaratnya. Oke, baik. Kalau kemampuan atau skill yang mungkin wajib dimiliki para calon-calon caregiver apa nih? なんか能力とかスキルが必要なスキルとか能力とかはございますか？決まり規則でっていうことですよね。そうですね。その規則っていうのは今はないですね。そのテストに合格さえすれば、
インドネシア人の方も日本で介護士として働けます。で、あと付け加えるとしたら、そうですね、やっぱりやる気、モチベーションっていうのと、人を助けたいっていう、そういうもともとそういう性格の人が一番いいかなと思いますね。Untuk skill sendiri tidak ada yang terlalu dibutuhkan atau spesifiknya dibutuhkan, hanya ujian itu 3 tadi, kemudian bahasa, bahasa dan ujian tertulis untuk skillnya dan bahasa Jepangnya itu sendiri. Kemudian ya kalaupun memang mau ditambahkan ya mungkin perlu orang yang memang memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja dan orang yang yang punya perasaan ingin membantu orang. Oke, Gitu. rasa kemanusiaannya itu Tinggi, tinggi ya. Nah, kalau Mister sendiri tuh bagaimana melihat antusiasme masyarakat Indonesia untuk menjadi caregiver? ザーナさんにとっては今のインドネシア人、介護職として日本で働きたいというインドネシア人の姿を見てどう思いますかと。そうですね、やっぱりすごい、尊敬するっていうんですかね、すごいなって普通に思いますね。っていうのは私もインドネシアに来て、日本人としてインドネシアで働くっていう、経験をしてるんですけれども、やっぱり、すごくなんていうのかな、その先どうなるかわからないですし、でどんな人と出会うか、どういう文化なのか食べ物なのかってやっぱりなかなかわからないと思うんですね。でその中でインドネシア人の方って勉強をして、で本当に結構なんだろうな、日本っていろんな文化が違って、で食べ物も違うし、で特に仕事にすごく厳しい国ですし、時間もそうですし、なんでそういうのを知っているけど、それを乗り越えて日本で頑張って働こうっていう人たちはやっぱり僕はすごいなんだろうな、勇気のある、人たちだなと思いますね。Menurut Zahana Sang sendiri itu memang mereka itu hebat ya bagi orang yang memang punya ketertarikan dan mau bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena Zahana Sang sendiri juga kan sebagai orang yang Jepang yang bekerja di Indonesia. Iya, jadi beliau bekerja di sini melihat sendiri antusiasme masyarakat yang memang meskipun negara Jepang itu kan memang sangat memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan Indonesia, dari segi makanan juga begitu, dan di Jepang juga bekerjanya kan memang sangat mungkin bisa dibilang tegas dalam hal pekerjaan maupun waktu. Tapi bagi orang-orang yang memang meskipun tahu mengenai hal itu, mereka tetap saya mau kerja di Jepang. Melihat hal itu ya Zahana Sang merasa wah mereka hebat gitu ya, punya keberanian yang sangat baik gitu. Ada tidak Mr. Zahana sendiri mendapati mungkin cerita-cerita unik dari para pekerja Indonesia yang bekerja di caregiver? Yang sudah di Jepang. Yes. ザーナさん自身がすでに日本に行って日本で介護職として働いた人たちからどんななんかユニークな話はございますかと聞いたことはありますかと。関西弁がなかなか分からなくて、通じなかった大変だったっていう話とかは聞いたりしますね。Ya, jadi dari Mr. Zahana mungkin pernah mendengar orang-orang yang memang sudah bekerja di Jepang sebagai caregiver bahwasanya kalau di Jepang sendiri kan ada juga yang namanya dialek ya, sama kayak di Indonesia beda kota beda dialek. Di Jepang juga ada yang namanya dialek Kansai. Jadi yang memang dipelajari itu kan bahasa yang sering yang memang sesuai EYD gitu ya, tapi rupanya KBBI kalau di Indonesia KBBI, tapi ternyata pas sudah di sana wah beda nih yang diucapkannya berbeda, jadi tidak mengerti. Mungkin pernah dengar cerita seperti itu dari murid. Padahal dia ngerasa sudah belajar bahasa Jepang, ternyata kok ini ada beda lagi gitu. Oke. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya Tribuners ada yang tertarik untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang, kemana nih mereka harus mendaftar? もしご視聴者様がこちらのプログラムあるいは介護自体に興味があれば、どこに応募できますかと。はい。そうですね、今ちょうど募集をしていまして、日の出グループもですね、で今メダンとスマランシドワル城の、職業訓練校
のインスタグラムを見れば日の出のプログラムに応募できるようになっています。Hai, wakarimashita. Ya kebetulan juga saat ini sedang dibuka lowongan untuk orang-orang yang memang mau bekerja sebagai caregiver di Jepang. Bisa dilihat di Instagramnya mungkin ya, yang untuk BLK Medan, BBPVP Medan, dan juga BBPVP Semarang dan BPVP Sidoarjo. Iya, benar. Oh, oke. Nah, setelah Tribuners ini mendaftar ya melalui tadi mungkin Instagram ya, info-info dari Instagram itu, apa saja tahapan selanjutnya yang akan dilewati oleh Tribuners? はい、ご視聴者様がもしインスタグラムとかを通じて応募してからどのようなステップがございますかと。はい、まずその、職業訓練校で、採用試験っていうんですかね、選考会があります。でもうテスト2つですね、2つ受けていただいて、その後面接のをさせていただいて、で通った方っていうのは合格をした方が弊社のそのクラスに入ることができます。でそこから日本語の勉強3ヶ月半して、であと1ヶ月半ぐらいで介護のスキルの勉強をします。でそこから一応訓練校でのプログラムっていうのは終わって、そこからオンラインで3ヶ月ぐらい日本語の勉強をしていただきながら日本での会社の面接とかっていうのを受けていただくっていうことですね。なんで日の出のコースに入っていただくと日本語の勉強もできるし、で介護のスキルを身につけるっていうこともできます。はい、ありがとうございます。Ya, jadi setelah mungkin tadi melakukan pendaftaran, akan ada 2 ujian yang mungkin bisa dilewati. Setelah 2 ujian itu terlewatkan, mungkin nanti akan bisa masuk ke program Hinode. Di sana nanti belajar 3,5 bulan belajar bahasa Jepangnya. Untuk pelajaran caregivernya sendiri akan diadakan selama 1,5 bulan. Ya, setelah sudah lewat akan lulus dari pelatihan itu dan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu mungkin kelas online selama 3 bulan lagi untuk melatih bahasa Jepangnya kembali. Dan setelah sudah oke, itu akan diadakan yang namanya wawancara atau interview dengan perusahaan di Jepang. Ya, jadi kalau memang bisa masuk ke program Hinode ini, mungkin bukan cuma bahasa Jepangnya aja yang bisa dilatih, tapi juga skill caregivernya juga bisa dilatih. Skill caregiver, apa aja skill caregiver yang diperlukan? どのようなスキル、介護のスキルが必要となるんですかと。そうですね、介護にもいろんなスキルがあるんですけれども、まず基本的なスキルっていうんですかね、例えば、起き上がるのを手伝ったりとか、トイレに行くのを、トイレ、誘導とか、介助をしたりとか、あと移動をしたりとか、そういった基本的なスキルっていうのをまず授業をしながら学ぶことができます。であとちょっと付け加えると、日の出グループってインドネシアで日の出グループだけなんですけれども、介護の初任者研修っていうのを、インドネシアで実施しています。でそちらに関してはもう日本で、取得できるサーティフィケートっていうんですかね、証明書っていうのがインドネシアにいるんですけれども、それを取得ができて、でそれを持って日本に行くことができます。Jadi untuk skill caregiver sendiri kan memang banyak ya sebenarnya ya Mbak ya. Jadi kalau untuk contohnya yang nanti akan dilatih itu ya misalkan cara membantu pasien itu untuk bangkit dan bangun, ataupun untuk membantu mereka pergi ke kamar mandi, toilet, ataupun yang membantu jalan. Jadi skill-skill seperti itu yang akan dilatih nanti di BLK. Ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya sertifikat Shoninsha Kenshu. Jadi mungkin biasanya Shoninsha Kenshu ini sendiri biasanya diambil di Jepang, tapi untuk Hinode sendiri mungkin adalah salah satu-satunya perusahaan di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya, yang memang mengadakan tes ini.
Oke. Iya, jadi bisa diambil meskipun kita masih di Indonesia ini, kita bisa ngambil Sertifikatnya itu. sudah keluar gitu ya. Iya, bisa diambil dan kemudian bisa kita bawa pergi ke Jepang untuk bekerja nanti. Oke. Nah, apakah Tribuners tuh harus menyiapkan sertifikat bahasa itu sebelum mendaftar atau setelah mendaftar? ご視聴者様が応募する前でしょうか、応募した後でしょうか、その日本語の資格をが必要となるのはその応募の前でしょうか、応募の後でしょうかと。グループ弊社のコースに入る前っていうのは、何もなんか資格っていうのは必要はないです。はい。Jadi setelah mendaftar tidak masalah, lebih tepatnya begini ya Mbak ya. Jadi untuk bisa masuk ke program Hinode ini sendiri tidak diperlukan sertifikat apapun sebenarnya. Jadi sertifikatnya diambil setelah kita, kan tadi ada pembelajaran bahasa Jepangnya, pembelajaran dari situ skill, berarti, ya caregivernya. Dari sana setelah belajar baru mengambil sertifikat lebih tepatnya. Oh, I see. Berarti memang kita itu menyiapkan sertifikat ini seiring dengan kita setelah mendaftar. Iya, benar. Oke. Berarti kalau memang kita dari nol sangat untuk tidak tahu bahasa Jepang, mungkin it's okay untuk bisa mendaftar. ゼロから始まっても大丈夫ということですよねと。はい。Ya, benar, tidak masalah. Oke, berarti hanya mempersiapkan mental dan keberanian dan siap untuk belajar nih. Iya, benar Mbak. Kita bisa mendaftar. Waduh, keren-keren. Nah, apa pesan Bapak nih untuk anak-anak muda Indonesia yang mungkin masih ragu nih untuk mencoba kerja di luar negeri, khususnya di Jepang sebagai caregiver? この職業で失礼しました。はい。ジャハナさんから何かメッセージがございますか？その介護職として日本で働きたいという人たちに対してどのようなメッセージがございますかと。そうですね。もし本当に少しでも興味がある人、ある方はぜひちょっと一度、プログラムに応募していただくか、もしくはいろいろちょっと調べてほしいなと思います。で、やっぱり人を助けることが好きとか。特に家族の方をよく助けてる子とかがもしおられるんだったら、ぜひこう頑張って夢を叶えてほしいなと思います。で、特に日の出プログラム、弊社のコースっていうのは一応無償でさせていただいているので、そういったところも心配なく、もしモチベーションがある方がいればぜひご連絡くださいと。はい。Untuk orang-orang yang memang mau bekerja di Jepang ya, kalau kalian punya ketertarikan sedikit saja boleh mencoba ataupun ya setidaknya mencari tahu terlebih dahulu. Ya, jadi ya coba tes aja dulu gitu kan, untuk apalagi terutama untuk orang-orang yang mungkin memang memiliki motivasi yang tinggi dan juga mungkin punya harus menjadi tulang punggung keluarganya gitu ya. Jadi boleh dicoba bekerja di Jepang untuk memperbaiki dan juga bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Iya. Oke, nah terakhir nih, apakah ada tips agar bisa sukses dan bertahan dalam profesi caregiver? 最後の質問ですけれども、この職業で成功して長く続けるためにどのようなチップス、あるいはコツなんかありますかと。コツね。はい。そうですね。介護もそうですし、他の仕事もそうだと思うんですけど、特に介護の仕事とかってやっぱりこう、人の幸せを、作るっていうのを常に考えていれば、すごくいい仕事、いい介護士さんになれると思います。Ya, mungkin salah satu tipsnya adalah berpikir untuk membuat suatu kebahagiaan untuk orang lain. Jadi kalau punya itu mungkin cocok untuk menjadi seorang caregiver. Oke, baik. Nah, memang di tengah sulitnya mencari pekerjaan ya, Mbak, di Indonesia khususnya, ternyata ada Hinode Medical Welfare yang menyediakan sebagai wadah ya buat mungkin Tribuners yang saat ini bingung mau kerja di mana karena mungkin tidak punya skill yang mendalam, itu bisa juga join untuk menjadi caregiver. Nah, karena memang Hinode Medical Welfare juga sudah resmi dan
tergabung juga ya di Kemnaker. Sudah Ya, terdaftar. benar, sudah ada kesepakatannya Kesepakatan. juga. Jadi memang kita bukan kerja yang sebagai apa ya, imigran gelap kah Ya, atau tidak. Iya, jadi ini resmi ya Ini Tribuners resmi. Dan ya. memang sudah memberangkatkan sekitar 180 orang ya, kalau tidak salah. Wow, sudah banyak juga nih. Jadi buat Tribuners yang mau bergabung tadi bisa di mana Mbak? Sorry, di Instagram. Di Instagram BBPVP Medan ataupun Semarang dan juga BPVP Sidoarjo. Sidoarjo, baik. Dan ini juga lagi open hiring ya. Ya, benar. Oke, terima kasih banyak arigato buat Mr. Zahana Yoshikuni yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir. Terima kasih juga buat Mbak Selly yang udah hadir dan mau menerjemahkan nih. Kalau nggak kita bingung ya Tribuners ya apa ini artinya. Baik, buat Tribuners juga terima kasih sudah menonton acara ini sampai habis. Jangan lupa saksikan cakap-cakap edisi bisnis di media sosial Tribun Medan. Kalau begitu saya Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, konnichiwa. こんにちは。こんにちは。